Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila tauhidihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi al-kurama wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan hidayah, taufik, inayah, limpahan rahmat, kocoran beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai pada kesempatan ini kita masih semangat, masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita pintakan semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi yang amat mulia, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kami diberikan kekuatan dan diberikan anugerah oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsiyah, salah satu kitab hadis yang banyak dikaji di kalangan pondok-pondok pesantren. Kami akan meneruskan bagian yang kedua. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah supaya kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ahli silsilati ajma'in. Wa nakhussu khususan ila ruhi صاحب هذا الكتاب المختار أحاديث النبوية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, tetapi sebelum kajian kitab Mukhtarul Ahaditsiyah Nabawiyah ini, mari kita bersama-sama membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan
ala biqauli la ilaha illallah. Hendaknya kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Karena iblis berkata, ahlaktun nasa bidunub, aku merusak manusia dengan dosa, perdosaan. Tetapi mereka merusak aku dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Oleh karena itu, supaya tidak terhindar dari godaan syaitan, supaya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak la ilaha illallah dan ucapan istighfar. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi semoga kita selamanya terjaga dari godaan syaitan. Baik kaum muslimin wal muslimat, kita mulai dengan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsiyah dengan melanjutkan pada halaman yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Atani teka ing ingsun sapa atin wong kang tumeka min indi rabbi saking sandingane pangeran ingsun, azza maha mulya sapa Rabb, wa jallalan ma agung sapa Rabb. Faqala mangka ngandika sapa atin, man utawi sapa wong shalla kang maca selawat sapa man, alaika ing atase sira, min ummatika saking ummat sira, salatan kalawan sak salawatan, kataba mangka bakal nulis sapa Allah lahu kediman, biha sebab salatan, asyra hasanatin ing 10 pirang-pirang kebagusan, wa mahalan ngalebur sapa Allah anhu saking siman, asyra sayyiatin ing 10 pirang-pirang kealaan, wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu kademan, asyra darajatin ing 10 pirang-pirang derajat, wa radda lan ngabalikaken sapa Allah alaihi ngatas man mislaha ing saumpamane kila salatan. Rawa ngariwayataken hu ing hadis sapa Imam Ahmad an Abi Talhah saking Abi Talhah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, hadis yang pertama dijelaskan oleh Nabi. Datanglah seorang malaikat dari Allah
yaitu malaikat Jibril. Lantas kemudian malaikat itu berkata, "Ya Muhammad, barang siapa yang membacakan salawat kepada dirimu dari umatmu satu kali saja, maka Allah akan mencatat dia 10 kebaikan. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia dengan menghapuskan 10 kejelekannya, akan mengangkat 10 derajatnya, dan Allah akan membalas bacaan salawatnya itu." Jadi Jibril memberitahu kepada Nabi, barang siapa umat Muhammad yang membacakan salawat 1 kali saja, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan buat dirinya. Allah akan menghapus 10 kesalahan dirinya, dan Allah angkat derajat 10 derajat untuk dirinya, dan Allah akan balas salawat itu oleh Allah sendiri. Ini adalah sebuah keagungan membacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh para muballigh, bahwa semua hal, semua ibadah bainal qabuli war rad, antara diterima dengan ditolak, illa salawat, kecuali bacaan salawat. Artinya seseorang yang mengucapkan salawat, orang yang memperbanyak bacaan salawat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca salawat itu menunjukkan kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling banyak membaca salawat itulah yang nanti pada hari kiamat, kata Nabi, adalah dianggap sebagai orang yang paling dekat kepada dirinya. Kata Nabi, "Aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum minni salatan." Paling banyaknya orang membaca salawat, maka nanti pada hari kiamat dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan dirinya. Oleh karena itu, marilah kita membaca salawat, banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti diterima kalau kita memperbanyak bacaan salawat. Salawat itu segalanya. Untuk mendapatkan kecintaan Allah, salawat. Untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah, supaya kita dianggap sebagai umatnya Rasul, itu adalah kuncinya salawat. Keberkahan dunia, keberkahan akhirat, itu kuncinya di dalam salawat. Multifungsi salawat ini. Banyak para kekasih-kekasih Allah, para ulama, para kiai, para habaib menjelaskan, ketika kita berada dalam kesulitan, banyaklah membaca salawat. Ketika kita memiliki cita-cita dan keinginan, banyaklah membacakan salawat. InsyaAllah cita-cita, keinginan dan hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ada sebuah bisyarah, barang siapa yang ingin masuk surga, maka rutinkanlah baca salawat minimal 1000 balik setiap hari. Kata Rasul, "Man shalla alayya fi kulli yawmin wa laylatin alfa marratin lam yamut hatta yubashshara bil jannati." Barang siapa yang baca salawat kepada diriku 1 hari 1 malam 1000 balik, maka dia tidak akan mati sebelum diperlihatkan tempatnya di surga agung Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang mendawamkan salawat setiap harinya, maka senantiasa dia akan dimasukkan ke surga. Artinya pada saat dia sakarat maut, dia akan melihat tempatnya di surga yang indah. Oleh karena itu, marilah kita sekali lagi memperbanyak salawat dengan berbagai versi. Boleh kita lakukan selama
diiringi dengan rasa ta'zim kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman ala Ahmad, salli wa sallim daiman ala Ahmad, wa sallimna min al-afati wal waba, wa sallimna min al-iman min al-afati wal waba. Kita ulangi lagi. Salli wa sallim daiman ala Ahmad, salli wa sallim daiman ala Ahmad, wa sallimna min al-afati wal waba, wa sallimna min al-afati wal waba. Terlebih saudara-saudara sekalian, pada saat kita berada dalam sebuah ketakutan, kewaswasan, rasa waswas, rasa ragu-ragu ketika bertemu dengan orang, karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka insya Allah ketika kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita akan dijaga oleh Allah supaya tidak terkena COVID-19, insya Allah. Masalah salawat ini luar biasa. Ketika Allah memerintahkan salat, Allah tidak menggambarkan bahwa dirinya atau zatnya melakukannya. Begitu juga ketika Allah memerintahkan ibadah-ibadah yang lain, tidak menggambarkan bahwa dirinya melakukannya. Tapi saat Allah perintahkan orang-orang yang beriman bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka di situ Allah menjelaskan bahwa dirinya juga membaca salawat, malaikat juga membaca salat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu menunjukkan betapa luar biasanya dan betapa agungnya bacaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sampai ketika Allah perintahkan orang-orang yang beriman membaca salawat, Allah sendiri mencontohkan dan menjelaskannya bahwa dirinya serta para malaikat juga membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi, mari kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, jujur kita pada diri kita sendiri bahwa banyak sekali hal-hal yang kita lakukan hari-hari kita, banyak sekali yang tidak ada manfaatnya. Jangankan berpahala, pekerjaan yang bermanfaat saja kadang-kadang tidak. Kita lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Kita banyak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita banyak mengisi waktu luang kita ini dengan sesuatu yang tidak ada pahalanya. Oleh karena itu, di akhir zaman ini, di zaman yang penuh dengan ketakutan dan kewaswasan,
ini, maka penuhi waktu-waktu kita itu dengan zikrullah, berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan mulut ini digunakan untuk mengguncingkan orang. Jangan gunakan lidah ini untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, bahkan sesuatu yang tidak berpahala. Maka basahilah lidah kita ini dengan zikrullah, zikir kepada Allah, dan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, mungkin ada sebagian yang kurang senang dengan bacaan salawat, tetapi Masya Allah, ketika ada orang yang tidak senang membaca salawat, maka sesungguhnya bukan dia yang tidak senang membaca salawat kepada Nabi, tapi Allah dan Rasulnya tidak mau dibacakan salawat oleh dirinya. Kenapa? Karena perintah salawat itu adalah kepada orang-orang yang beriman. Artinya pada saat orang tidak mau bersolawat, maka berarti dia bukan orang yang beriman. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Nabi kita adalah jalur utama untuk menembus Allah, dan tidak ada orang yang bisa menembus Allah tanpa melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk menuju Allah kecuali jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa dalila ala tariqil ilahiyah illa mutaba'atur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa mutaba'atur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan illa dalila ala tariqil ilahiyah, tidak ada jalan untuk menembus jalannya Allah kecuali mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, hadis berikutnya, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatim wamsah ra'sahu wa athimhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Atuhibbu apata senang sapa sira ayyalina ing yen tahalus apa qalbuka ati sira wa tudrika lan nemu sapa sira hajataka ing hajat sira irham ngawelasi sapa sira al yatima ing bocah yatim wamsah lan ngusap sapa sira ra'sahu ing sirahe yatim wa at'imhu lan awe panganan sirahu ing yatim min ta'amika saking panganan sira yalin maka bakal halus apa qalbuka ati sira wa tudrik lan nemu sapa sira hajataka ing hajat sira. Rawa ngariwayatkeun hu ing hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani an Abi Darda, saking Abi Darda. Di dalam hadis yang kedua ini Nabi bersabda, apakah engkau menginginkan hatimu menjadi halus, hati yang bersih, hati yang mudah menerima kebenaran, hati yang penuh dengan rasa kasih sayang, hati yang dipenuhi dengan rasa tawadhu, sehingga ketika hati kita halus, ketika hati kita penuh dengan ketawadhuan, sehingga hati kita
hati yang mudah menerima kebenaran, maka tentu hati seperti itulah yang dibutuhkan oleh kita. Hati yang akan membuat seluruh anggota kita pun menjadi halus. Hati yang akan menyetir anggota tubuh yang lain untuk senantiasa berbuat yang baik, untuk senantiasa bertawadhu. Ketika seseorang memiliki hati yang seperti ini, maka dia akan menjaga mulutnya, dia akan menjaga tangannya, dia akan menjaga telinganya, dia akan menjaga kakinya untuk tidak melakukan sesuatu yang menyakiti orang, untuk tidak melakukan sesuatu yang menzalimi orang. Ketika Anda menginginkan hati kita menjadi lembut, hati Anda menjadi lembut, kemudian segala kebutuhan Anda terpenuhi oleh Allah, wa tudrika hajatahu, lakukan langkah-langkah ini. Yang pertama adalah irhamil yatima, kasihilah, sayangilah anak yatim. Anak yatim ada artinya adalah anak yang tidak memiliki orang yang bertanggung jawab kepada dirinya, la kafilalahu, orang yang tidak memiliki ayah, atau orang yang tidak memiliki orang yang bertanggung jawab mengurusi nafkahnya. Usaplah kepalanya, berikan makanan dari makanan kamu, maka itu akan menyebabkan hati kamu menjadi halus dan segala kebutuhan kamu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan main, ya. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Nabi menganjurkan kepada kita, cobalah lihat orang-orang sekeliling kita. Adakah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita? Adakah orang-orang yang tidak memiliki penanggung jawab di dalam kebutuhan dan memenuhi kebutuhannya? Tentu salah satunya adalah orang-orang yang tidak memiliki ayah, yang ditinggalkan oleh ayah yang wajib memberikan nafkah kepada dirinya. Itu adalah yatim namanya. Sayangi dia, usap kepalanya, minta doa dari dia, maka hati kita akan halus, hati kita akan lembut, hati kita akan penuh dengan rasa tawadhu, dan segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kepekaan sosial kita tingkatkan. Ketika kita melihat yang tidak mampu, jangan biarkan. Menjadi seseorang yang diberikan keluasan rezeki, menjadi seseorang yang Allah berikan titipan harta yang melimpah, liriklah tetangga sekitarnya. Jangan sampai kita diberikan nikmat yang melimpah, tapi gara-gara tidak memperhatikan tetangga sekitarnya yang membutuhkan, baik itu janda-janda, para anak-anak yatim, anak orang-orang miskin, orang-orang fakir yang perlu membutuhkan bantuan kita, sehingga orang tersebut akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawa ngariwayatkeun hu ing hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani, an Abi Dzarrin, saking Abi Dzarrin. Pada hadis yang ketiga, Nabi berkata, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Ini penting untuk kita resapi. Bertakwalah kepada Allah dalam arti takutlah kepada Allah dimanapun kita berada.
saat kita di kantor, saat kita di rumah, saat kita bersama dengan orang lain, saat kita sendirian, saat kita di kamar mandi, saat dimanapun, takutlah kepada Allah. Maka ketika kita bisa merasakan seperti itu, bisa bersikap seperti itu, insya Allah kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, kita mungkin sulit untuk bisa bertakwa di setiap tempat yang kita lalui dan kita masuki. Kadang pada saat-saat kita sendiri, ketakutan kita kepada Allah berbeda dengan saat kita bersama dengan yang lain. Belum lagi di antara kita mungkin banyak yang lebih takut kepada orang daripada takut kepada Allah. Buktinya orang yang melakukan korupsi, ketika dia melakukan korupsi, saat dia mengotak-atik angka, dia lebih takut ketahuan sama orang, padahal dia dilihat oleh Allah. Apa yang dia lakukan dilihat oleh Allah. Apa yang dia lakukan dia diketahui Allah. CCTV Allah itu melekat. Setiap saat, setiap kesempatan, apa yang dilakukan oleh manusia itu semuanya tertangkap di dalam CCTV-nya Allah. Dan semuanya akan tertulis di dalam buku catatan. Di setiap lembar-lembar buku catatan itu Allah akan menuliskan apa yang kita lakukan setiap harinya. Orang yang melakukan korupsi adalah orang yang gambaran orang yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Orang yang mencuri pun demikian. Mereka lebih takut diketahui orang, padahal Allah mengetahuinya. Secara umum mungkin di antara kita masih hanya levelnya seperti itu. Artinya lebih malu kepada orang daripada malu kepada Allah. Lebih takut kepada orang daripada takut kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Sedang di rumah bersama dengan keluarga, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Sedang di kantor bersama dengan teman-teman, takutlah kepada Allah. Sedang kita sendirian di perjalanan ada tempat yang jauh, di lokasi-lokasi yang terpencil, saat kita sendirian, takutlah kepada Allah. Itulah semestinya yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Kemudian panduan yang kedua dari Nabi, atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa atbi'i anutaken sapa sira as-sayyi'ata ing kaalaan al-hasanata ing kebagusan tamhuha, maka bakal ngelebur apa hasanah ing sayyi'ah. Saat kita tergelincir kepada perbuatan yang tidak diridhoi Allah, saat kita tergelincir pada perbuatan yang dosa, maka tutupi perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya perbuatan baik itu bisa menutupi dosa yang kita lakukan. Tapi tentu saja ini jangan disengaja. Jangan sampai ada yang berprinsip saya mau dosa gampang nanti berbuat kebaikan. Kalau berpikir seperti itu naif sekali. Kenapa? Belum tentu dosanya diampuni dan belum tentu kebaikannya diterima. Ketika kebaikan yang dilakukannya tidak diterima, maka tentu kebaikan itu akan menjadi sia-sia. Jangankan menutupi kebaikan, jangankan menutupi kejelekan. Maka janganlah berpikir seperti itu. Saat kita tidak sengaja berbuat dosa, maka tutupi dengan ibadah, tutupi dengan kebaikan, supaya kebaikan-kebaikan itu, ibadah-ibadah itu pahalanya mampu menghapus dosa yang kita lakukan tadi. Kemudian panduan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
Subhanallah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Betapa indahnya kehidupan di dunia ini jika manusia bisa seperti itu. Jika kita bisa bersikap pada setiap orang dengan akhlak yang baik, tanpa melihat jabatan, tanpa melihat status sosial, kepada siapapun, baik kepada masyarakat biasa atau masyarakat yang berpangkat, baik kepada yang awam atau yang berpendidikan, kita tetap mempergauli mereka, ya, menghadapi mereka dengan akhlak yang baik. Bahkan terhadap orang-orang yang benci kepada kita pun kalau bisa ya dengan akhlak yang baik, karena Nabi menganjurkan seperti itu. Ingat kata Nabi dalam hadis yang lain, maafkan orang yang zalim kepadamu, sambunglah orang yang memutuskan kamu, berilah orang yang tidak memberi kepada kamu. Kalau sudah bisa seperti itu, ini adalah manusia yang luar biasa, min ahlil khair. Ini bisa sebetulnya oleh kita dilakukan, bisa. Tetapi kuncinya kita harus menyadari diri, nyadar dulu ya, sadar dulu bahwa kehidupan yang kita lakukan ini semuanya atas rencana Allah, bukan atas rencana kita. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah atas rencana Allah, maka pada saat kita melihat yang baik, menyikapinya tidak terlalu berlebihan. Pada saat kita ketemu dengan orang yang tidak baik, demikian juga tidak benci yang berlebihan. Bahkan tidak benci kepada orangnya, tapi benci kepada kelakuannya. Tapi ketika kita menyadari bahwa semuanya itu sudah masuk rencana Allah, maka kita akan bersikap biasa-biasa saja. Karena semuanya adalah atas izin Allah. Semuanya adalah atas rencana Allah. Nah, oleh karena itu, yang paling baik yang harus kita lakukan, 3 konsep yang dijelaskan dalam hadis ini. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Dan saat kau melakukan sesuatu yang tidak baik, tutupi dengan pekerjaan yang baik. Kemudian gauli orang lain, hadapi orang lain dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena orang lain pun sama dengan kita. Ketika diri kita tidak mau diperlakukan tidak baik sama orang, maka orang lain pun sama tidak mau. Kalau kita ingin dihargai orang, maka orang lain pun ingin dihargai. Kalau kita ingin dihargai orang, maka hargailah orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan baik sama orang, maka kita harus memperlakukan baik kepada orang. Kalau orang ingin baik ucapannya pada kita, maka kita harus baik ucapan kita kepada orang lain. Kalau kita ingin diterima orang lain dengan tangan terbuka, maka kita pun harus menerima orang lain dengan tangan terbuka. Jangan sekali-kali menyakiti hati-hati orang lain, baik melalui secara langsung pada dirinya atau keluarganya. Karena ketika kita kemudian memperlakukan orang lain dengan tidak baik, bahkan mengucapkan sesuatu kepada orang lain dengan tidak baik, menghina orang lain, maka itu sama dengan menghina diri kita sendiri. Ketika kita berdoa untuk orang lain, sama dengan berdoa untuk diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka sama dengan kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Begitu sebaliknya, ketika kita menghina orang lain, itu sama dengan kita menghina diri kita sendiri. Ketika kita mencela orang lain, menjelek-jelekan orang lain, itu sama dengan kita menjelek-jelekan diri kita sendiri. Lagian kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada hakikatnya kalau kita bicara hakikat, ketika ada orang tidak baik, siapakah yang menghendaki atau berbuat orang tersebut tidak baik? Itu pada hakikatnya adalah kersanya Allah, masyiahnya Allah. Allah yang berbuat yang seperti itu.
Meskipun pada saat kita berbicara hal-hal yang tidak baik, itu disandarkannya kepada nafsu. Tapi kalau kita bicara hakikat Allah, maka ketika kita kemudian menghina orang yang dianggap kita jelek, itu sama dengan kita menghina yang buat orang tersebut. Yang misalnya kita menghina hasil karya orang lain misalnya, wah ini jelek sekali, maka itu sama dengan kita menghina yang buatnya. Sama dengan kita menghina orang yang membuatnya. Kita menghina baju atau jahitan orang lain, ini jelek sekali jahitannya, itu sama dengan menghina si penjahitnya. Begitu. Ketika kita menghina orang, maka sama dengan kita menghina yang bikin orang tersebut. Siapa yang bikin orang tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita suka menghina orang lain, sama dengan kita menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal baik atau tidak baik dia, itu urusan Allah. Bersyukurlah kalau kita bertemu dengan orang yang baik. Misalnya kita bertemu dengan orang baik, bersyukur kita sama dengan dia orang baik, dan memohon kepada Allah supaya dijadikan kelompok orang-orang yang baik. Dan pada saat kita bertemu dengan orang yang tidak baik, bersyukurlah karena kita tidak dijadikan orang tidak baik seperti dia. Begitu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, itu adalah sebuah konsep ya. Kalau kita ingin hidup ini berada di jalur yang benar adalah ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa dimanapun kita berada. Takwa dalam arti takutlah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian perbuatan yang tidak baik tutupi dengan kebaikan, dan perlakukanlah semua orang dengan akhlak yang baik. Maka dimanapun Anda akan menemui kebahagiaan dan akan senantiasa dihormati oleh orang lain. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kemudian hadis berikutnya, ittaqillaha wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ittaqi wadi sapa sira Allah ing Allah, wa la tahqiranna lan aja ngahina teman sapa sira minal ma'rufi saking perkara kang bagus syai'an ing suci-wiji. Walau antubriga senajan yen tang soaken sapa sira, senajan yen ta menuhi sapa sira min dalwika saking timba sira bi inail mustasqi ing dalem wadahe wong kang jaluk minum. Wa antal qalan yen ta ketemu sapa sira akhaka ing sedulur sira, wa wajhuka hale uti wajah sira ilaihi maring akhaka iku munbasitun kang berseri-seri. Wa iyyaka lan wadi sapa sira wa isbalal izari ing lemrehaken samping. Fa inna isbalal izari mangka setemene nglemrehaken samping iku minal makhillati saking sifat angkuh. Wala yuhibbuha lan ora seneng ha ing makhillah sapa Allahu Allah. Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka wa inimru'un lan lamun misuhi sapa imru'un wong suwi disyatamaka rupane misuhi sapa imru'un kaing sira wa ayyaraka lan meleh-meleh
nyacad sapa imruun ka ing sira bi amrin kalawan siji perkara laisa kang ora ana apa amr fika ing dalam sira fala tu'ayyirhu mangka jangan hina sapa sira hu ing imruun bi amrin kalawan perkara huwa kang utai imriin iku fihi ing dalam akika wada'lan ninggalaken sapa sira hu ing imriin yakunu mangka ana apa wabaluhu tingkah imriin iku alaihi mudarat ing atas imriin wa ajruhu utai ganjarane imriin iku laka kadua sira wala tasubbanna lan aja misuhi temen sapa sira ahadan wong suwiji rawa ngariwayatkan hu ing hadis At-Tayalisi an Jabir bin Sulaim saking Jabir bin Sulaim saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Kemudian hadis berikutnya ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an tubrigha min dalwika bi ina'il mustasqi. Janganlah kau menghina kebaikan meskipun kebaikan itu sedikit. Seperti engkau misalnya memenuhi timbanya orang yang memerlukan air, atau saat engkau bertemu dengan saudaramu kemudian wajahmu berseri-seri kepadanya. Jangan pernah menyepelekan sebuah kebaikan intinya. Meskipun kebaikan itu kelihatannya sangat sepele, meskipun kebaikan itu kelihatannya sedikit sekali, meskipun kebaikan itu terasa sederhana, jangan pernah kau sepelekan. Kenapa? Karena di balik kebaikan itu ada ridhonya Allah. Begitu juga sebaliknya. Jangan pernah kau menyepelekan sebuah dosa, sebuah perbuatan maksiat, meskipun perbuatan maksiat itu kelihatannya sedikit, meskipun perbuatan maksiat itu kelihatannya tidak besar, termasuk dosa kecil saja, jangan kau sepelekan. Kenapa? Karena di balik perbuatan maksiat itu ada murkanya Allah. Sekali lagi, jangan pernah kau menyepelekan sebuah kebaikan, apapun itu namanya kebaikan. Hatta sampai kita berseri-seri ketika kita berjumpa dengan teman kita, saat kita bertemu dengan saudara kita, senyumlah. Karena senyum itu mudah, karena senyum itu murah, karena senyum itu gratis. Dan dengan senyum itu kita berbuat kebaikan kepada saudara kita yang ditemuinya. Jangan kita sepelekan itu. Kemudian pada saat seseorang menjelek-jelekan kita, pada seseorang yang menyebutkan kita dengan sebuah aib yang sebetulnya aib itu tidak ada pada diri kita, jangan balas. Kita menjelekkan dia dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Misalnya kita dikata-katain orang dengan sesuatu yang sebetulnya nggak ada pada diri kita. Justru kita sebaliknya melihat dia itu punya cacat. Maka jangan balas kita menjelek-jelekan dia dengan cacat yang ada pada dirinya. Biarkan saja, wada'hu, tinggalkan dia. Kenapa? Yakunu wabaluhu alaihi, akibatnya akan dia tanggung sendiri. Biarkan dia urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kotori mulut kita dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan gunakan lidah kita untuk mengucapkan sesuatu yang mengundang fitnah dan mengundang sesuatu yang tidak baik. Lebih baik diam. Itulah makanya kata Nabi bahwa diam itu adalah selamat. Itu dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Sekali lagi, ketika ada orang menjelek-jelekan kita, ada atau tidak ada apa yang dia jelekkan kepada kita, jangan balas. Jangan balas dengan cara kita menjelek-jelekan sesuatu, menghina sesuatu,
atau menyacatkan sesuatu yang kejelekan itu ada sebetulnya pada dirinya, meskipun kejelekan itu ada, meskipun aib itu ada pada dia, jangan balas, biarkan Allah yang akan mengurus dia. Justru itu akan merupakan kebaikan bagi kita. Wa ajruhu laka, maka kebaikannya akan diantarkan kepada kita. Kalau kita bicara tentang sejarah-sejarah para salihin, para salafus salihin, justru mereka itu pada saat ada yang menjelek-jelekan, maka yang menjelek-jelekannya itu dikasih hadiah. Jadi kalau ada salafus saleh dijelek-jelekan sama orang, maka orang yang menjelekannya dikasih hadiah sama yang dijelek-jelekannya. Kenapa? Ya bersyukur karena kejelekan dia, kesalahan dia akan diberikan kepada yang menjelekan. Justru kebaikan orang yang menjelekan akan diberikan kepada yang dijelekan. Begitu orang salafus saleh dulu itu. Saya dihina orang, ya, kalau salafus saleh boro-boro sakit hati, dihina orang malah gembira dia. Siapa yang menghina? Si Anu. Ya, ini kasihkan uang sama dia. Terima kasih telah menjelek-jelekan saya. Dengan demikian kebaikan Anda diberikan ke saya, kejelekan saya diberikan ke Anda. Subhanallah. Bisa kita seperti itu, seperti salafus saleh? Mungkin sulit sekali ya, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena manusia itu cenderung diliputi hawa nafsu. Karena salah satu musuh terbesar umat Islam atau umat manusia adalah nafsu. Nafsu itu inginnya apa? Inginnya selalu ditinggikan, inginnya selalu dibesar-besarkan, inginnya selalu diikuti. Itulah nafsu. Kalau kita diam, itu dianggapnya oleh nafsu itu kalahan gitu ya. Padahal pada saat kita diam, di situ justru ada pahala Allah yang diberikan kepada kita. Wala tasubbanna ahadan, sekali lagi jangan pernah kita menyakiti, menjelek-jelekan seseorang. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, hadis berikutnya Nabi bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ittaqullaha, wadi sapa sira kabeh, takwa sira kabeh Allah ing Allah, wa'dilu lan gawe adil sapa sira baina auladikum ing dalam antarane pirang-pirang anak sira kabeh. Rawa ngariwayatkan wa ing hadis sapa Nu'man, Imam Nu'man. Kembali dalam hadis ini Rasul bersabda, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Berusahalah untuk senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang dimanapun kita berada, dalam kondisi seperti apapun. Jangan hanya gara-gara kemudian kita dalam keadaan susah seperti sekarang ya, kita masih terbelenggu dengan COVID-19, lantas kita seolah-olah protes kepada Allah, nggak mau melaksanakan takwa kepada Allah. Kalau kita sikapnya seperti itu, yang rugi siapa? Ya diri kita. Apakah Allah rugi? Tidak. Tidak ada sedikit pun kerugian pada zat Allah. Jangankan hanya segitu. Di dalam hadis qudsi Allah berkata, yang ini dijelaskan salah satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawi itu, seandainya orang yang pertama kali diciptakan Allah sampai orang terakhir diciptakan Allah dalam keadaan hati yang sama, mereka bertakwa kepada Allah,
manusia pertama sampai manusia terakhir yang diciptakan Allah semuanya bertakwa kepada Allah. Tidak ada satu orang pun yang bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada keuntungan secuil pun, sedikit pun di dalam kerajaan Allah. Pun sebaliknya ketika orang yang pertama diciptakan sampai orang yang terakhir diciptakan semuanya zalim, semuanya tidak mau beribadah kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada kerugian secuil pun pada kerajaan Allah. Jadi ibadah dan tidaknya kita kepada Allah bukan untuk Allah. Keuntungan kita beribadah buat kita. Kerugian kita tidak beribadah kembali kepada diri kita. Saat kemudian ibadah kita buat kita, kemudian durhaka kita, bahayanya kembali kepada diri kita, maka tentu ibadah itu adalah sebuah kebutuhan yang harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti kita semangatnya mencari uang. Pada saat kita berpikir bahwa uang itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan istri kita, kebutuhan anak-anak kita, lantas kemudian kita berpikir maka kita harus mencari uang, dan ternyata kita kejar uang itu dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena berpikir uang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kenapa prinsip seperti itu tidak diterapkan di dalam ibadah? Ibadah ini buat kita, ibadah ini buat istri, buat anak-anak kita, buat kebahagiaan kita sendiri. Bahkan lebih dibutuhkan ketimbang materi seperti uang. Maka harusnya pada saat kita beribadah, kita lebih bersemangat melakukannya melebihi semangat kita di dalam mencari uang. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kemudian wa'dilu baina auladikum, Nabi berwasiat atau Nabi berkata, bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Adil yang dimaksud di sini adalah wad'u syai'i fi mahallihi, menerapkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu yang namanya adil. Kadang-kadang ada orang yang memaknai bahwa adil itu harus sama, tidak mesti. Sehingga anaknya yang besar, yang sebetulnya kebutuhannya lebih banyak untuk keperluan pendidikannya, dikasih 500.000, anak yang kecil dikasih 500.000. Apakah seperti itu adil dengan disamaratakan? Tidak adil. Karena itu bukan wad'u syai'i fi mahallihi, bukan menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya. Jadi yang namanya adil itu tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan gara-gara ada sepatu harganya 500 juta, sepatu ya mungkin artis ada sepatunya 500 juta, ada sepatu 1M, lalu gara-gara sepatu itu 1M ditaruhnya di kepala, bukan nambah cakap tapi orang nambah tertawa, kayaknya orang gila nih. Karena ketika ditanya, kenapa tuh sepatu ditaruh di kepala? Maaf Pak, ini sepatunya 1M. Ya nggak bisa gitu, karena itu bukan tempatnya. Tempatnya sepatu ya di kaki, meskipun 1M harganya. Sepatu ya tempatnya di kaki. Begitu sebaliknya, kopiah. Kopiah itu 50.000. Ya, 50.000. Tapi meskipun kopiah itu harganya 50.000, ya ditaruhnya di kepala karena tempatnya di situ. Itu yang namanya adil. Jadi yang namanya adil, sekali lagi, wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya mungkin kan gara-gara gini,
Anak-anak itu berkata, Pak, adil dong. Masa saya dikasihnya segini, kakak kan dikasih 1 juta, masa saya dikasihnya 500, itu namanya nggak adil, Pak. Ya kasih tahu anak kita. Nah, yang namanya adil itu berbuat dengan sesuai pada tempatnya. Kenapakah kamu itu dikasih 1 juta? Coba bayaran sekolahnya berapa? Dia bayaran sekolahnya sekian. Kemudian kebutuhan untuk kuliahnya sekian. Sementara kamu bayaran sekolah sekian. Kebutuhan jajan masa nggak cukup sekian. Nah, justru kalau kamu dengan kakakmu disamakan, bapak nggak adil namanya, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu, nak. Ya, kita harus mau tidak mau menjelaskan kepada anak-anak kita. Di sini Nabi mengatakan, "Ya'zilu baina auladikum." Jangan sampai kita memilah-milah anak. Ini sangat berbahaya sekali. Masih banyak orang yang memperlakukan seperti itu, masih banyak orang tua yang bersikap seperti itu. Terlebih kalau anak-anaknya nggak sama. Yang ini cantik, menarik, putih. Yang ini anaknya kurang cantik, ya, tidak menarik, atau kulitnya hitam. Akhirnya orang tua sangat senang kepada yang cantik, sangat senang kepada yang putih, sangat senang kepada yang menarik. Akhirnya kadang-kadang tidak disadari menghina yang jelek, mengucilkan yang jelek, mengutam-utamakan yang cakap. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang tidak adil namanya. Dan itu sangat berbahaya sekali di dalam perlakuan orang tua kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, berbuat adillah kepada anak. Anak itu harus tahu adil itu seperti apa, jelaskan kepada mereka. Dan jangan sekali-kali kita membedakan perlakuan kita kepada sang anak. Jangan sekali-kali, itu sangat berbahaya sekali dan akan menimbulkan fitnah di dalam rumah tangga kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, baik, kita akan lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, di mana dalam hadis berikutnya adalah Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala." Rawa ngariwayatakan hu ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, takutlah kalian, bertakwalah kalian, takutlah kalian terhadap firasatnya orang yang beriman. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang beriman itu fa innahu mangka satamna mukmin yang zuru ningali sapa mukmin binurillahi ta'ala kalawan cahayane Allah. Ketika kita menghadapi sebuah problem, ketika kita menghadapi sebuah masalah, tiba-tiba kemudian seseorang mukmin memiliki firasat tertentu, maka berhati-hatilah atas firasatnya orang yang beriman. Bisa jadi orang yang beriman yang belum mengetahui sesuatu itu mendapatkan ilham dari Allah bahwa kejadiannya akan seperti yang bagaimana digambarkan dalam firasatnya itu. Jadi ketika kita menghadapi sebuah perkara atau sebuah hal, dan kemudian ada orang yang beriman, yang saleh, memiliki firasat tertentu, maka pertimbangkanlah firasat itu. Karena bisa jadi itu adalah
ilham dari Allah atas masalah yang kita hadapi itu akan berakhir seperti itu, akan berakhir sebagaimana yang digambarkan dalam firasat tadi. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, tiba-tiba ada yang memiliki firasat seperti ini, seperti itu, meskipun itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan, maka patut menjadi sebuah pertimbangan, karena bisa saja firasat yang dimiliki orang mukmin itu merupakan ilham dari Allah. Dia diberikan sebuah pengetahuan yang belum diketahuinya dengan cahayanya Allah, sehingga hasil akhir dari apa yang kita hadapi itu akan sebagaimana yang diadakan atau yang sebagaimana isi dari firasat orang mukmin tersebut. Oleh karena itu senantiasa kita berhati-hati, bertakwa kepada Allah ketika saudara kita mukmin, apalagi yang saleh, memiliki firasat-firasat tertentu. Kemudian di dalam hadis berikutnya masih hadis-hadis yang diawali dengan huruf hamzah. Nabi bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nasi. Ittaqil maharima, wadilah sapa sira, wadi sapa sira al maharima ing perkara-perkara kang diharamaken. Takun mangka ana sapa sira iku a'badan nasi, leuwih ibadah-ibadah manusia. Ketika kita ingin dianggap sebagai manusia yang paling berbakti kepada Allah, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling beribadah kepada Allah, maka jagalah apa yang diharamkan oleh Allah. Takutlah akan hal-hal yang dilarang oleh Allah, akan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik kaitannya dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Maka seseorang yang ingin dianggap sebagai ahli ibadah yang paling unggul, seseorang yang paling berbakti di antara manusia, maka adalah orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian redaksi berikutnya, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nasi. Warda lan ridha sapa sira bima kelawan perkara qasama kang ngabagi sapa Allah laka kadu sira, takun mangka ana sapa sira iku agnan nasi, leuwih sugih-sugih manusia. Kaya menurut kacamata manusia, kaya adalah orang yang memiliki harta yang banyak, orang yang memiliki uang yang banyak. Menurut manusia, orang seperti itu disebut orang kaya. Tetapi menurut Allah, menurut agama, yang dimaksud orang yang paling kaya adalah orang yang meridhoi, yang ridho atas apa yang Allah tentukan, atas apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dia ridho atas apa yang Allah berikan, meskipun menurut lahiriah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi orang yang dianggap kaya, yang dianggap paling kaya di antara manusia menurut Allah adalah orang yang sekali lagi ikhlas, ridho dari apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dia meyakini bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Dia berprinsip apa yang baik menurut dirinya belum tentu baik menurut Allah. Apa yang tidak baik menurut dirinya belum tentu tidak baik bagi Allah. Yang penting orang yang dianggap sebagai orang yang paling kaya adalah orang yang memiliki prinsip ridha terhadap apa yang Allah berikan,
ridho terhadap Allah, terhadap apa yang Allah bagi, ridho terhadap apa yang Allah tentukan untuk dirinya, dan meyakininya bahwa apa yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi dirinya. Kemudian hadis berikutnya atau hadis sambungannya adalah wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetangga engkau, maka kau menjadi mukmin sejati. Jadi Nabi mengatakan bahwa tanda-tanda seorang mukmin sejati adalah orang yang mampu berbuat baik kepada tetangganya di dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana seorang manusia adalah makhluk yang tidak bisa terpisah dari yang lain. Manusia adalah zon politikon, manusia adalah manusia yang makhluk yang bersosial, terutama dengan orang-orang yang terdekat dengan rumahnya yang disebut dengan tetangga. Maka tentu namanya dalam pergaulan ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Maka bagi seseorang yang konsen dan bagi seseorang yang senantiasa berbuat kebaikan bagi para tetangganya, maka dialah orang yang dianggap sebagai mukmin sejati. Orang yang tidak akan membiarkan tetangganya susah, orang yang tidak akan membiarkan tetangganya sengsara, orang yang tidak akan membiarkan tetangganya kelaparan, orang yang akan senantiasa memperhatikan tetangganya, apa yang dia bisa bantu buat tetangga-tetangganya. Orang seperti inilah yang oleh Allah dan Rasulnya dianggap sebagai mukmin sejati. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun anda berada. Kemudian redaksi hadis berikutnya, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Wa ahibbalan nyenengi sapa sira linnasi kedua manusia ma ing perkara tuhibbu kang seneng sapa sira li nafsika kedua awak dhewe sira takun mangka ana sapa sira iku musliman, muslim sejati. Cintailah manusia sebagaimana kau mencintai dirinya sendiri. Lakukan sesuatu terhadap manusia sebagaimana engkau ingin sesuatu itu diperlakukan kepada dirinya, kepada diri engkau. Maka ketika bisa seperti itu, engkau menjadi seorang muslim yang sempurna. Ketika kita senang diperhatikan orang, maka kita pun harus memperhatikan orang lain. Ketika senang kita dihargai orang, maka kita pun harus menghargai orang lain. Saat kita senang diperlakukan baik sama orang, maka kita pun harus memperlakukan baik kepada setiap orang. Ketika kita senang dihormati orang lain, maka kita pun harus senang menghormati orang lain. Apa yang tidak senang terjadi pada diri kita, jangan kita lakukan kepada orang lain. Kita tidak senang disepelekan, maka kita tidak boleh menyepelekan orang. Kita tidak senang direndahkan orang, maka kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita tidak senang diolok-olok orang, maka kita tidak boleh mengolok-olok orang. Kita tidak senang direndahkan orang, maka kita tidak boleh merendahkan orang lain. Jadi ukurannya adalah diri kita sendiri. Saat mengukur ucapan kita, saat mengukur perbuatan kita terhadap orang lain dengan mengukur terhadap dirinya sendiri, maka orang seperti itulah yang disebut dengan mukmin sempurna, muslim yang sempurna. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan wala tuksir ad-dhahika fa inna kasrata ad-dhahiku tumitul qalba.
Janganlah kau memperbanyak tertawa terbahak-bahak, karena memperbanyak tertawa terbahak-bahak bisa mematikan hati kita. Sungguh tertawa terbahak-bahak adalah perbuatan iblis, perbuatan syaitan. Maka pada saat kita menirukan atau melakukannya, maka seolah-olah kita mengikuti apa yang dilakukan iblis, apa yang dilakukan syaitan. Dan akibatnya akan menyebabkan hati kita mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak akan mampu bersinar. Hati yang mati adalah hati yang tidak akan mampu membawa kebaikan. Hati yang mati adalah hati yang tidak akan mampu menerima kebenaran dan kebaikan. Orang yang memiliki hati yang mati akan senantiasa benci, akan senantiasa dengki, akan senantiasa hasud kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu maka segala macam yang menyebabkan kematian hati harus oleh kita dihindari. Salah satunya adalah banyak tertawa terbahak-bahak. Itu harus kita hindari, saudara-saudara kita, saudara-saudaraku kaum muslimin wal musliman dimanapun anda berada. Karena Nabi pun tidak pernah melakukan tertawa terbahak-bahak. Senyum itulah apa yang dilakukan oleh Nabi. Baik, saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, hadis berikutnya, ittaqullah wa sallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum wa ati'u da amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Rawa ngariwayatakan hadis sapa al-Hakim Hakim an Abi Umamah, saking Abi Umamah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun berada. Mau di kantor, mau di rumah, mau di sawah, mau di pasar, dimanapun hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Hendaknya kita takut kepada Allah. Kemudian wasallu khamsakum, lakukanlah oleh kalian solat 5 waktu. Wasumu syahrakum, berpuasalah pada bulan Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum, keluarkanlah zakat-zakat harta-harta kalian. Tayyibatan biha anfusukum, maka diri-diri kalian akan menjadi baik dengan perlakuan seperti itu. Wa ati'u da amrikum, maka bertaatlah, taatlah kepada para pemimpin kalian, maka kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Di sini luar biasa kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Rasul kembali menekankan ittaqullah, 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 ittaqullah. Bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah dimanapun anda berada. Karena takwa itulah akan membuat kita selalu berpegang kepada Allah, selalu berpegang kepada ajaran-ajaran Allah dimanapun kita berada, kapanpun, sedang apapun, mengerjakan apapun. Ketika takwa itu ada, maka akan disadari, akan didasari dengan ketakwaan kepada Allah, dan apapun yang dilakukannya akan diniatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan orang lain. Kemudian wasallu khamsakum, yang kedua perintah senantiasa melakukan salat yang 5 waktu. Jangan sampai karena akibat kesibukan dirinya dalam pekerjaan sehingga salat pun ditinggalkannya. Jangan karena kecapean di sawah sehingga salat tidak dilakukannya. Hanya gara-gara pakaiannya kotor,
hanya gara-gara dia di sawah, di tempat-tempat yang kotor. Lantas alasan itulah dia tidak mau melakukan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Sholat itu bahkan barometer sebagai tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, wa man aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agamanya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, wa man tarakaha faqad hadamad-din, maka sungguh dia meruntuhkan agamanya. As-sholatu wi'a'ul a'mal. Dan sholat itu merupakan wadah dari segala amal. Ketika ada seseorang dia beramal yang baik, beramal yang banyak, dia nyumbang ke sana kemari, ya, dia infakkan hartanya dalam hal-hal yang kepentingan agama, tetapi dia tidak melakukan sholat, maka percuma saja. Kenapa? Karena wadah dari segala amalnya tidak dia lakukan, maka seluruh pekerjaan yang dia lakukan pun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Solat sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Solat adalah ibadah yang akan pertama kali Allah tanyakan pada diri kita nanti di akhirat. Kaifa solatuka? Bagaimana solatmu? Solat adalah ibadah satu-satunya yang Allah turunkan dan Nabi terima di langit, sementara ibadah yang lainnya di bumi. Maka solat memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa, di mana sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ketika kita tidak mampu berdiri, lakukan sholat fardu dalam keadaan duduk. Ketika kita tidak bisa melakukannya sambil duduk, maka lakukan sambil berbaring, sambil miring. Kemudian tidak bisa lagi, lakukan sambil terlentang. Pakai isyarat dengan kepala, pakai isyarat dengan kedipan mata, pakai isyarat dengan hati. Kalau semuanya sudah tidak bisa, serahkan semuanya kepada Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, memang pada saat ibadah itu adalah ibadah yang besar dan utama, maka tentu penggodanya juga akan kuat dan besar. Kenapa orang saat akan melaksanakan sholat begitu malas? Karena memang setan yang menggoda orang yang akan mengerjakan sholat pun begitu kuat menggodanya. Sehingga bagi manusia-manusia yang imannya masih tipis, orang-orang yang tidak memperdulikan hari akhiratnya, yang tidak memperdulikan hari kembalinya dia setelah kematian, maka banyak orang yang meninggalkan sholat itu. Wasumu syahrakum, demikian juga dengan berpuasa pada saat Ramadan. Masih banyak orang yang kalah puasanya dengan kerja dia di sawah, gara-gara alasan panen, gara-gara alasannya tandur, gara-gara alasannya kerja keras di jalan, kerja keras di pasar, kerja keras di sawah, sehingga dia tidak mengerjakan puasa. Na'udzubillah min dzalik. Wa addu zakata amwalikum, bagi orang-orang yang memiliki kekayaan, maka dia terkena kewajiban zakat mal. Zakat mal begitu berat karena kaitan dengan harta. Yang namanya harta sungguh luar biasa, saudara-saudaraku sekalian. Seolah-olah dia berat kalau harus mengeluarkan harta yang banyak. Padahal Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma talafa malun bi barrin wala bahrin." Tidak akan pernah rusak harta di darat dan di lautan illa biman'iz zakati, kecuali kalau dia tidak mau berzakat. Maka saat orang tidak mau berzakat, kemungkinan hartanya akan
ruksak dan hartanya tidak membawa keberkahan bagi sepemiliknya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak di antara orang-orang kaya yang kadang-kadang dengan alasan zakat amwal, zakat malnya, dia mengeluarkan beberapa rupiah saja. Kadang-kadang sambil kondangan juga niatnya zakat. Ada orang yang sambil kondangan tapi diniatkan zakat. Ada orang yang ngasih kepada guru ngaji sedikit, niatnya zakat. Masya Allah. Jadi perhitungan zakat yang sesungguhnya tidak terpenuhi. Masih banyak di kalangan muslimin ghaniyin, orang-orang yang kaya yang masih berat untuk mengeluarkan zakat hartanya. Padahal ketika semuanya dilakukan, sholatnya dilakukan, puasa dilakukan, zakatnya dilakukan, maka diri orang-orang muslim itu akan menjadi baik, akan menjadi mulia di mata Allah. Kemudian satu lagi, wa ati'u dza amrikum, taatlah kepada aturan pemerintah. InsyaAllah selama aturan pemerintah itu adalah demi kemaslahatan, dan memang seharusnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah demi kemaslahatan masyarakat. Karena menurut kaidah tasarruful imam manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan oleh pemimpin, apa yang dilakukan oleh pimpinan harus berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Ketika kemudian ketentuan itu berdasarkan kemaslahatan masyarakat, maka tidak ada alasan untuk sam'an wa ta'atan kepada aturan pimpinan, kepada aturan pemerintah. Dan bahkan bisa dianggap hal yang tidak baik seandainya kita melawan pemerintah yang sah. Nah, oleh karena itu, atiullaha wa atiur rasul wal ulil amri minkum, itu menjadi sesuatu yang kita pegang. Maka kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum, pada saat kita sudah bisa melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, bertakwa kepada Allah, rajin melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, melaksanakan zakat amwalnya, zakat fitrah dan zakat amwalnya, serta dia taat kepada pimpinan dan aturan-aturan pimpinan, aturan-aturan pemerintah yang membawa kemaslahatan. Kata Rasul, tadkhulu jannata rabbikum, maka silakan kalian memasuki surga Tuhan kalian. Ini luar biasa, saudara-saudaraku. Rawa ngariwayatakan huingan disopal hakim Imam Hakim an Nabi Umamah saking Abi Umamah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada. Kemudian dalam hadis berikutnya Nabi mengatakan, ittaqu da'watal madlumi, ittaqu wedi sapa sira kabeh da'watal madlumi, ing doane wong kang den dolimi. Fa innaha mangka satemene da'watul madlum iku tuhmalu digawa apa da'watul madlum alal ghamami ngatas mendung. Yaqulu ngandika sapa Allah, wa izzati, demi kemuliaan ingsun, wa jalali, lan keagungan ingsun, la ansurannaka, pasti nulungi teman sapa ingsun ka ing sira, walau ba'da hinin, senajan ing dalam sause siji mangsa. Rawa ngariwayatkan hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani, an Huzaimah saking Huzaimah bin Thabit. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, dalam hadis ini Nabi mengatakan, takutlah terhadap doanya orang yang dizalimi, karena doanya orang yang dizalimi itu akan dibawa oleh mendung, akan dibawa oleh awan. Kemudian Allah berkata, demi kemuliaanku dan keagunganku pasti aku akan menolong kamu meskipun setelah beberapa saat. Artinya doanya orang yang dizalimi oleh kita itu akan diijabah oleh Allah, akan didengar langsung oleh Allah.
Maka jangan sekali-kali kita berbuat aniaya kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita berbuat zalim kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita menipu orang lain. Jangan sekali-kali kita menyakiti orang lain. Karena sekali saja kita berbuat zalim kepada orang lain, kemudian orang zalim itu berdoa untuk kita, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Berhati-hatilah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam berkata, berhati-hatilah dalam bergaul. Jangan sampai ada orang-orang yang teraniaya, tersakiti, baik dengan ucapan kita maupun dengan perbuatan kita. Demikian ya kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah season kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.